anggota kelompok 7 yang pertama ada Aurelia Putri Avandi dengan MPM akhir 018, yang kedua Desi Renitasari dengan MPM akhir 138, yang ketiga ada Ketut Astika dengan MPM akhir 020, yang keempat Kalisa Jalin Kartika dengan MPM akhir 015, yang kelima Marsa Afifah Putri dengan MPM akhir 017, yang keenam Nasila Putri Nur Alafah dengan MPM akhir 008, yang terakhir ada Rahmaida Alincia dengan MPM akhir 009. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran dari bab 16 ini, yaitu tentang bagaimana kita mengelola sumber daya manusia dalam konteks internasional. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu memahami bagaimana pertumbuhan aktivitas bisnis internasional mempengaruhi manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor utama yang paling berpengaruh terhadap manajemen SDM di pasar internasional. Lalu yang ketiga, membahas bagaimana perbedaan antar negara mempengaruhi perencanaan HR di organisasi dengan operasi internasional. Tujuan keempat yaitu menjelaskan bagaimana perusahaan memilih dan melatih SDM dalam pasar tenaga kerja global. Yang kelima, membahas tantangan-tantangan yang terkait dengan manajemen kinerja dan kompensasi karyawan dari negara lain. Dan yang terakhir yaitu menjelaskan bagaimana perusahaan mempersiapkan manajer untuk tugas internasional dan kepulangan mereka setelah penugasan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan utama yaitu mengelola sumber daya manusia dalam lingkungan global. Perusahaan global menghadapi banyak tantangan dalam mengelola SDM karena perbedaan budaya, hukum, dan praktik bisnis di setiap negara. Manajemen SDM internasional harus mampu menyesuaikan berbagai hal seperti strategi rekrutmen, pelatihan, kompensasi, dan hubungan kerja, agar tetap sesuai dengan konteks lokal di masing-masing negara. Keberhasilan perusahaan di pasar global sangat bergantung pada kemampuan SDM-nya untuk berkolaborasi secara efektif lintas budaya dan wilayah. Nah, dalam lingkungan kerja global, ada 3 jenis negara yang terlibat dalam operasi perusahaan. Yang pertama adalah negara induk, yaitu tempat kantor pusat perusahaan berada. Biasanya manajemen utama berasal dari sini. Yang kedua, negara tuan rumah. Ini adalah negara tempat lain di mana perusahaan mengoperasikan fasilitas atau pabrik. Dan yang ketiga, negara ketiga. Negara ini bukan negara induk ataupun negara tuan rumah, tapi tenaga kerja dari negara ketiga bisa terlibat dari operasional perusahaan. Pengusaha di pasar global. Pengusaha dapat berpartisipasi dalam pasar global dengan mengembangkan bisnis dari lokal ke internasional, multinasional, hingga global. Proses ini melibatkan berbagai tantangan dalam manajemen sumber daya manusia, terutama dalam perekrutan dan pelatihan karyawan yang semakin beragam. Pertama, ada organisasi internasional, yaitu suatu organisasi yang mendirikan satu atau beberapa fasilitas di satu atau beberapa negara asing. Kedua, ada organisasi multinasional, yaitu organisasi yang menjalankan fasilitas di banyak negara untuk mengurangi biaya produksi. Dan yang terakhir ada organisasi global, organisasi yang memilih untuk menempatkan suatu fasilitas berdasarkan kemampuan untuk memproduksi suatu produk atau jasa secara efektif, efisien, dan fleksibel, dengan menggunakan perbedaan budaya sebagai suatu keuntungan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi SDM di pasar internasional. Yang pertama ada budaya, mempengaruhi hukum, ekonomi, pendidikan, serta praktik SDM. Yang kedua ada pendidikan, menentukan keterampilan tenaga kerja. Ketiga, sistem ekonomi, mempengaruhi kebijakan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan pekerja. Dan yang terakhir ada sistem politik hukum, mengatur hak pekerja dan hubungan industrial. Tingkat pendidikan dan keterampilan. Setiap negara punya tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja yang berbeda. Negara maju biasanya berinvestasi lebih besar di pendidikan, menghasilkan tenaga kerja yang lebih terampil. Sementara, negara berkembang cenderung menawarkan tenaga kerja dengan upah rendah. Hal ini mempengaruhi lokasi bisnis. Misalnya, banyak perusahaan teknologi membuka kantor di India karena tenaga kerja terampil dengan biaya yang lebih rendah. Lalu ada sistem ekonomi. Sistem ekonomi juga berpengaruh pada SDM, terutama lewat regulasi, kompensasi, dan pendidikan. Dalam sistem sosialisme, pendidikan bisa gratis, sedangkan dalam kapitalisme, tenaga kerja terampil diberi imbalan lebih tinggi. Namun, biaya tenaga kerja yang mahal bisa mendorong bisnis mencari lokasi dengan biaya yang lebih rendah. Sistem politik hukum.
Hukum suatu negara mempengaruhi manajemen SDM seperti perekrutan dan kompensasi. Regulasi ketenagakerjaan mencerminkan budaya seperti kuota etnis di Malaysia dan perlindungan pekerja di Eropa. Kebijakan tarif juga berdampak pada keputusan bisnis. Perusahaan global harus memahami hukum lokal dan sering memperkerjakan warga setempat untuk kepatuhan. Selanjutnya ada 3 masalah yang relevan. Yang pertama, tingkat upah pasar lokal dan hukum ketenagakerjaan. Yang kedua, di mana menemukan fasilitas internasional seperti biaya dan ketersediaan pekerja yang berkualitas, dan rekrutmen keuangan dan operasional. Yang ketiga, pihak ketiga mungkin terlibat. Selanjutnya, memilih karyawan di pasar tenaga kerja global. Pemilihan karyawan untuk penugasan di luar negeri harus mencerminkan kriteria yang dikaitkan dengan keberhasilan bekerja di luar negeri. Seperti yang pertama, kompetensi di bidang keahlian karyawan. Yang kedua, kemampuan berkomunikasi secara verbal dan nonverbal di negara asing. Yang ketiga, fleksibilitas, toleransi terhadap ambiguitas, dan kepekaan terhadap perbedaan budaya. Yang keempat, memotivasi untuk keberhasil dan menikmati tantangan. Yang kelima, kemampuan untuk mempelajari budaya, bahasa, dan adat istiadat negara asing. Dan yang terakhir, keenam, dukungan dari anggota keluarga. Berikutnya, dalam penelitian yang dilakukan beberapa tahun lalu, faktor yang paling kuat mempengaruhi apakah seseorang karyawan menyelesaikan tugas di luar negeri adalah kenyamanan pasangan dan keluarga karyawan tersebut. Kepribadian juga mungkin penting. Penelitian telah menemukan bahwa karyawan yang paling mungkin berhasil menyelesaikan tugas luar negeri mereka adalah mereka yang ekstrovert atau suka bergaul, mudah setuju atau kooperatif dan toleran, dan teliti atau dapat diandalkan dan berorientasi pada prestasi. Berikutnya, pelatihan dan pengembangan tenaga kerja global. Dalam sebuah organisasi yang karyawannya berasal dari lebih dari satu negara, beberapa tantangan khusus muncul berkenaan dengan pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, program pelatihan dan pengembangan harus efektif untuk semua karyawan yang berpartisipasi, terlepas dari negara asal mereka. Yang kedua, ketika organisasi memperkerjakan karyawan untuk bekerja di negara asing atau memindahkan mereka ke negara lain, pemberi kerja perlu memberikan pelatihan kepada karyawan tentang cara menangani tantangan yang terkait dengan bekerja di negara asing. Berikutnya ada manajemen kinerja lintas batas negara. Prinsip manajemen kinerja bervariasi di setiap negara karena regulasi dan budaya lokal. Yang pertama, evaluasi kinerja. Setiap negara memiliki standar perilaku yang berbeda. Contohnya di Jepang, itu membuku. Dan yang kedua, umpan balik. AS lebih langsung. Di Meksiko mendahulukan pujian. Thailand menghindari kritik negatif karena kepercayaan akan karma. Yang ketiga, kompensasi global. Gaji CEO sangat bervariasi, dengan CEO AS memperoleh 4 kali rata-rata global dan 265 kali gaji rata-rata karyawan. Berikutnya mengenai strategi kompensasi global. Yang pertama, perbedaan gaji di setiap negara. Gaji di setiap negara berbeda, tergantung pada biaya hidup dan pasar tenaga kerja. Yang kedua, dampak pada perusahaan. Perusahaan harus menyesuaikan gaji dengan standar setiap negara agar tetap kompetitif. Yang ketiga, faktor budaya dan pajak. Setiap negara punya kebiasaan yang berbeda dalam memberikan kompensasi. Lalu yang keempat, insentif dan manfaat tambahan. Selain gaji, perusahaan sering memberikan bonus, opsi saham, dan tunjangan. Kemudian hubungan perburuhan internasional. Perusahaan global harus berinteraksi dengan serikat pekerja di berbagai negara yang memiliki hukum, sistem ekonomi, dan budaya kerja yang berbeda. Tantangannya yaitu perbedaan hukum dan regulasi, aturan tenaga kerja tiap negara berbeda. Kemudian sistem negosiasi. Amerika Serikat langsung dengan serikat pekerja, sementara Jerman dan Swedia melalui asosiasi dan usaha. Kemudian budaya dan gaya negosiasi. Ada yang kooperatif dan ada yang kompetitif. Lalu bagaimana cara kita mengelola ekspatriat? Ekspatriat adalah karyawan yang diberi tugas oleh perusahaan untuk bekerja di luar negeri. Tantangan dalam mengelola ekspatriat. Yang pertama itu memilih orang yang tepat untuk tugas luar negeri. Yang kedua, membantu mereka beradaptasi dengan budaya baru. Kemudian memberikan pelatihan dan dukungan
untuk sukses. Dan yang terakhir, menyediakan kompensasi yang sesuai. Kemudian, strategi efektif mengelola kinerja ekspatriat. Yang pertama itu tetapkan tujuan yang jelas. Yang kedua, evaluasi kinerja secara berkala. Yang ketiga, komunikasi yang efektif. Yang keempat, kolaborasi HR dan manajer. Yang terakhir, faktor lokasi yang mempengaruhi kinerja. Lalu ada kompensasi ekspatriat. Yang pertama itu ada tantangan menyesuaikan gaji agar ekspatriat tetap memiliki standar hidup yang sama seperti di negara asal. Yang kedua, pendekatan balance sheet, menyesuaikan daya beli di negara asal dengan negara tujuan. Jika biaya hidup lebih tinggi di negara tujuan, perusahaan memberikan tunjangan tambahan. Dan yang ketiga, kompensasi tambahan, insentif untuk ketidaknyamanan bekerja di luar negeri, tunjangan akomodasi, transportasi, dan pendidikan anak. Lalu ada repatriasi ekspatriat, proses mempersiapkan ekspatriat kembali ke negara asal setelah tugas di luar negeri. Strategi sukses repatriasi. Yang pertama itu komunikasi, menjaga hubungan dengan ekspatriat selama bertugas dan menjaga komunikasi agar ekspatriat tidak merasa dilupakan dan membantu mereka memahami perubahan di organisasi. Dan yang kedua, validasi, mengapresiasi kontribusi selama di luar negeri, memberikan posisi yang sepadan, dan merancang jenjang karir yang jelas setelah kembali. Kesimpulan dari materi ini adalah, dalam lingkungan bisnis global saat ini, perusahaan semakin sering memperluas operasinya ke pasar internasional, baik melalui ekspor, pendirian fasilitas produksi di luar negeri, maupun kemitraan strategis dengan perusahaan asing. Manajemen sumber daya manusia dalam konteks global menghadapi tantangan unik, termasuk perbedaan budaya, hukum ketenagakerjaan, dan struktur kompensasi di berbagai negara. Oleh karena itu, organisasi perlu menerapkan strategi HR yang fleksibel dan adaptif untuk mengelola tenaga kerja global secara efektif.